Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi kali ini. Mari saya mengundang untuk setiap kita hari ini, sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kita datang dan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati hadiratnya, rasakan kuasanya. Pada pagi hari ini, bawa setiap penyembahan kita, bawa setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
tahu Engkau akan membawa setiap pujian di dalam kerinduan-Mu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Ku katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari lebih sungguh katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari nyatakan lebih sungguh sama-sama. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, ku kagum Yesus akan setiap perbuatanmu. Ku kagum dan hormat, sebab Kau Allah yang besar, layak terima segala pujian, layak terima oh hormat kami Tuhan, sebab Kaulah Allahku, Bapa dan Rajaku. Oh Tuhan, oh Yesus, sebab itu mulutku kan selalu memuji, selalu menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarkan setiap kami Tuhan, sepanjang hari, sepanjang hidup kami berikan penghormatan kepadamu Tuhan, kepadamu oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau nyatakan di dalam hadirat-Mu bahwa kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan lebih sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Yes, Lord Jesus. Sungguh kami kagum atas kebesaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang saya Jessica Abraham bisa menyapa Anda di pagi hari ini dalam ibadah doa pagi. Kita bersyukur kalau sampai pada hari ini Tuhan telah memelihara kita, dan kiranya sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita di hari ini bisa menyenangkan Tuhan dan kita bisa diberkati juga. Kita akan lanjutkan pembahasan firman kita yang terambil dari kitab Yohanes, dan hari ini saya memberikan judul pada perenungan kita yaitu Kristen KTP atau Kristen Sejati. Saya mau mengajak kita untuk kembali membuka kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, dan hari ini perenungan firman Tuhan diambil dari ayat yang ke-9 sampai yang ke-12. Sebagaimana yang kita tahu, Tuhan Yesus diketemukan oleh Nikodemus di malam hari. Tuhan Yesus membahas tentang bagaimana seseorang perlu dilahirkan kembali untuk bisa melihat kerajaan Allah. Dan inilah tanggapan dari Nikodemus yang akan kita renungkan hari ini, dan kiranya kita bisa mendapatkan sesuatu daripadanya untuk kita bisa lebih mengenal Tuhan setiap hari. Saya bacakan di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Amin. Nikodemus adalah seorang Farisi. Kita mengenal dia adalah salah satu bagian dari kelompok Sanhedrin, yaitu mahkamah agama orang Yahudi. Sebagaimana yang kita tahu, ketika Yesus diadili, salah satu dewan yang berperan dalam pengadilan Yesus adalah Mahkamah Agung ini. Jadi secara praktis Nikodemus adalah salah satu orang yang sangat berpengaruh, terutama di dalam aturan sipil orang Yahudi. Ada, kalau kita baca tradisinya, sekitar 71 tua-tua Yahudi yang menentukan tentang apa saja aturan yang harus dilaksanakan oleh orang Yahudi. Dan kita melihat ternyata Nikodemus ini kan tertarik ya untuk mengetahui tentang Yesus, mendengar tentang ajarannya. Saya yakin
Nikodemus juga pernah mendengar bahwa Yesus telah mengadakan mujizat. Dan ketika di malam hari, mungkin tidak banyak orang yang tahu, Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menceritakan bagaimana seseorang harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah. Dan yang menarik, ayat yang kita baca tadi berkata bahwa Nikodemus malah bingung. Dia malah bilang, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nah, kalau kita lihat sebetulnya di dalam firman Tuhan, hal tentang kelahiran baru itu bukan hanya dicatat di dalam perjanjian baru saja. Tetapi kelahiran baru, konsepnya, penjelasannya itu sudah ada loh di perjanjian lama. Karena itu Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, loh kamu kan pengajar, kamu kan orang yang tahu tentang firman, kok kamu gak ngerti tentang kelahiran baru ini? Karena memang kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di kitab setidaknya ada 2 kitab yang membahas ini. Di kitab Yeremia misalkan, Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-31. Ini jelas Tuhan berkata, saya bacakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian yang baru. Dan Tuhan menjelaskan, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu bagaimana orang Israel begitu memberontak, tegar tengkuk, tidak percaya sama Tuhan. Meskipun Tuhan telah mendatangkan mujizat. Karena itulah diadakan sebuah perjanjian baru. Ayat 33 firman Tuhan berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kata-kata yang sama juga kembali disampaikan oleh seorang nabi, Nabi Yehezkiel di ayatnya yang ke-26, pasalnya yang ke-35. Kembali dia menyinggung tentang kelahiran baru. Dan ini sekali lagi terdapat di dalam perjanjian lama. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi sekali lagi, bagi Tuhan Yesus seperti berkata pada Nikodemus, kamu adalah, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya, sang guru atau the teacher. Kamu bukan hanya seorang pengajar, tapi kamu seorang pengajar yang banyak dikenal, yang harusnya tahu tentang konsep kelahiran baru. Kok kamu malah gak ngerti? Lagi pula kalau kita lihat, memang karena ada kelahiran baru ini, seperti firman Tuhan, itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru waktu Yesus berbicara kepada Nikodemus, Yesus menjelaskan tentang konsep kelahiran baru. Dan ini banyak berbicara mengenai Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Nah, ini menarik karena seringkali kita hidup sama seperti Nikodemus. Kita mungkin sering baca firman, kita mungkin tahu apa yang firman katakan, kita bahkan senang menggali firman, banyak nonton YouTube, ya mendengar apa yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah, bahkan ikut doa pagi seperti ini kita membedah ayat Alkitab untuk mendapatkan mutiara yang berharga. Tapi seringkali kita tidak mengerti, kita tidak percaya, dan karena itu kita tidak mengaplikasikan apa yang seharusnya kita tahu di dalam kehidupan kita. Saya ingat satu kali ada seorang yang beli handphone baru. Jelas di labelnya dituliskan charge before use. Pakai sebelum di charge atau
dicolok ya, dicolokkan ke listrik sebelum dipakai, charge before use. Tapi karena dia baca charge before use, tapi dia nggak mengerti apa artinya. Jadi dia menganggap, wah ini handphonenya pasti handphone yang rusak nih. Jadi akhirnya dia komplain ke pabrik dan ternyata pabriknya bilang, loh kan ini udah ditulis charge before use. Harus dicas sebelum dipakai. Kita seringkali seperti itu. Seringkali firman Tuhan yang kita punya, yang kita pelajari, ini tidak kita mengerti. Sehingga kehidupan kita menjadi Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Orang Kristen tanpa pertobatan. Atau kita bisa bilang kita adalah Kristen KTP. Orang Kristen tanpa prinsip. Jadi mau ke sana mau ke sini ikut aja arah kehidupan kita. Misalkan kita baca di dalam firman, oh iya Allah itu adalah Allah sang penyembuh. Ya, mungkin bahasa Ibraninya juga tahu Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tapi ketika kita sakit, kita nggak doa sama Tuhan. Itu artinya sama seperti Nikodemus ini. Belajar bahkan mengajar harusnya tahu, tapi prinsipnya tidak dilakukan dalam hidup kita. Seringkali kita juga mungkin hidup khawatir. Kita mungkin bilang, saya tahu Tuhan menyediakan. Saya tahu Tuhan sanggup untuk menolong. Bahkan kita bilang, saya tahu bahasa Ibraninya, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Tapi kita hidup di dalam kekhawatiran. Kita hidup dalam pemikiran, aduh bisa gak ya saya membayar uang pegawai, kasih makan anak, keluarga, istri. Bisa gak ya saya bayar cicilan? Dan akhirnya hidup kita terfokus untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Kita jadi lupa tentang prinsip firman. Kita bahkan lupa untuk mengutamakan Tuhan. Ini artinya orang Kristen KTP. Kristen tanpa prinsip. Bagaimana dengan Anda yang sering hidup dalam perasaan bersalah? Kita tahu setiap dari kita berbuat dosa. Tapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini diisi oleh betapa kasih Tuhan luar biasa. Dia mau mengampuni kita, dia mencari kita. Bahkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi sayangnya orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertemuan, encounter dengan Tuhan, selalu merasa bersalah. Kita gak bisa lihat Tuhan adalah Tuhan yang mengampuni. Karena itu hari ini saya mau mengajak agar setiap dari kita tidak seperti Nikodemus. Banyak baca, banyak belajar tapi tidak mengerti. Marilah kita belajar untuk benar-benar mengenal firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Kalau selama ini mungkin kita merasa, aduh saya kalau baca firman banyak gak ngerti. Mungkin saudara ikut pendalaman Alkitab ya karena hal itu. Saya mau katakan bahwa betul pendalaman Alkitab, ibadah seperti ini itu menolong kita untuk mengerti dengan pembedahan sistematis, penjelasan yang baik. Tapi ingat, apa yang membuat kita mengerti adalah Roh Kudus sang penolong yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau saat ini saudara merasa saya rasanya bukan Kristen sejati, hidup saya tidak berubah, saya belum bertobat, saya banyak hal-hal yang tidak ikut prinsip firman, mari kita minta Roh Kudus di pagi ini agar kita bisa benar-benar mengerti dan menghidupi firman Tuhan. Caranya bagaimana untuk dapat Roh Kudus? Gampang. Kita akan bahas beberapa hari ke depan, tapi saya jelaskan caranya secara singkat di sini. Pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Saudara dimanapun berada harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta dia masuk dalam hatimu. Serahkan hidupmu kepadanya. Percaya Yesus yang diberitakan oleh Alkitab ini adalah Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Dan ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, minta Roh Kudus, Sang Penolong untuk menerangi hati kita. Sehingga dalam pengikut sertaan kita, Roh Kudus akan memimpin kita. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan memakai hati kita yang lama, tetapi kita diperbaharui
punya hidup yang baru, kita lahir baru. Sehingga sama seperti handphone yang tadi, ketika sudah di-charge, dia punya kekuatan. Kekuatan kita berasal dari Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau saudara belum melakukannya. Dan yang kedua, kita minta Roh Kudus menerangi hati kita. Sehingga dalam pembelajaran firman, pembacaan firman, ibadah yang kita ikuti, kita benar-benar mengerti jadi Kristen sejati dan bukan hanya sekedar Kristen KTP. Mari kita tundukkan kepala, sebelumnya kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami diingatkan kembali bagaimana seringkali kami menjadi seperti Nikodemus yang banyak membaca firman, yang mungkin sudah mengajarkan firman tapi kami tidak mengerti tentang prinsip yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan. Karena itu hari ini, pertama kami mau berdoa untuk orang-orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuk dalam hati kami, biarkan Engkau menjadi Raja di atas segalanya di dalam hidup kami. Kami mau terima Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat kami terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami meminta Roh yang menolong kami untuk mengerti. Kau akan memberikan kami Roh itu Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti segala arti firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mengerti, kami bisa percaya, kami bisa lakukan itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami mau juga hidup kami diubahkan. Sebagaimana Nikodemus juga diubahkan menjadi orang yang mengenal Engkau. Kami juga mau merasakannya, mengalaminya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mendengar doa ini. Kalau ada pergumulan, ada masalah, biarkan Engkau menjadi Allah yang menunjukkan kemampuan-Mu. Dan biarkan setiap masalah Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk mendekatkan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami selesai merenungkan firman Tuhan, beribadah dalam doa pagi. Dan kami mau untuk berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai setiap dari kami, apapun yang kami lakukan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati, kita katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.